Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Maulana Febriansyah, NPM 1923008, kelas 4A PJKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pertolongan Pertama pada Renang. Kecelakaan di air bisa terjadi kapan saja dan itu berakibat fatal karena korban akan mengalami kesulitan bernafas. Dalam hal ini, renang penyelamatan berfungsi untuk menyelamatkan korban kecelakaan air. Oleh karena itu, kita harus menguasai dasar-dasar penyelamatan di air agar dapat mengantisipasinya. Dasar-dasar penyelamatan. Dasar-dasar penyelamatan yang pertama yaitu lakukan pertolongan secepat mungkin. Usahakan untuk melepas perlengkapan yang mungkin akan menghambat pergerakan di air. Yang kedua, yakinlah bahwa dapat menguasai situasi di air. Jika masih ragu dengan kondisi kedalaman air, melompatlah ke air dengan posisi kaki lebih dahulu. Yang ketiga, siap dengan kemungkinan korban akan untuk meraih dan menarik penyelamat karena panik. Korban yang hampir tenggelam dapat menjadi sumber bahaya terbesar bagi penyelamat. Jika korban telah tenggelam, penyelamat harus menyelam untuk mencari dan mengangkatnya ke atas. Selanjutnya yaitu gaya renang untuk penyelamatan. Yang pertama ada gaya samping. Gaya renang untuk penyelamatan yang pertama adalah gaya samping. Gaya samping merupakan salah satu dari teknik atau gaya renang untuk penyelamatan yang cukup sulit dilakukan. Teknik berenang menyamping seringkali digunakan untuk membantu penyelamatan perenang yang terluka. Teknik berenang ini sangat mendukung karena efektif menggunakan satu lengan untuk mengayuh dan satu lengan lagi untuk memeluk korban. Berenang dengan hanya menggunakan dua anggota badan akan mengubah seluruh dinamika teknik. Teknik hanya dapat dilakukan jika benar-benar menguasai dan tahu cara melakukan teknik berenang menyamping dengan benar. Teknik ini bukan gaya berenang samping yang sederhana. Hal tersebut yang berbeda dari berenang biasa. Oke, yang kedua ada gaya punggung. Teknik penyelamatan yang kedua adalah dengan gaya punggung. Gaya punggung untuk penyelamatan melibatkan menggunakan kedua tangan untuk membantu perenang yang terluka juga. Gaya punggung di sini bukan seperti gaya punggung sewaktu Anda berenang santai. Gaya punggung untuk penyelamatan merupakan koordinasi antara bagaimana mempertahankan keseimbangan tubuh serta menjaga agar kepala korban selalu berada di atas permukaan. Yang ketiga ada gaya dada. Gaya dada merupakan salah satu gaya renang untuk penyelamatan yang sering dilakukan. Gaya dada di sini memiliki perbedaan pada teknik. Cara berenang sama namun tekniknya berbeda. Lengan bergerak dengan teknik yang lebih pendek dan lebih cepat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu perenang yang diselamatkan dan membuatnya aman. Segera mungkin, lambat dan stabil dalam proses penyelamatan, tidak mengambil keuntungan dalam konservasi energi. Yang keempat ada gaya bebas. Gaya bebas merupakan salah satu teknik atau gaya renang untuk penyelamatan. Keunggulan dalam gaya bebas adalah kecepatan. Gaya bebas di sini berbeda dengan teknik berenang pada umumnya. Bila pada teknik umum, pengambilan nafas dilakukan ketika kepala berada di sisi kaki atau kanan dan dalam ritme 2-1-2 atau ritme yang lain. Pada teknik berenang gaya bebas, untuk penyelamatan kepala selalu berada di atas permukaan air. Hal tersebut berguna untuk menjaga korban agar tetap bisa bernafas. Untuk menolong korban kecelakaan di air memerlukan
kehati-hatian dan perhitungan secara cepat, matang dan tepat. Dengan kesigapan dan kecepatan kita, maka jiwa korban akan terselamatkan. Cara-cara memberi pertolongan kepada korban sebagai berikut. Pertolongan dengan jangkauan. Pertolongan dengan cara ini dapat kita berikan pada saat korban dapat kita jangkau dengan anggota tubuh kita. Cara pertolongan dengan jangkauan sebagai berikut. Yang pertama, pertolongan dengan jangkauan dari dekat. Yang kedua, pertolongan dengan jangkauan turun tangga. Yang ketiga, pertolongan dengan jangkauan kaki. Yang keempat, pertolongan korban jauh dari jangkauan. Yang kelima, pertolongan dengan menggunakan ban. Yang keenam, pertolongan dengan menggunakan ring pelampung. Oke, yang terakhir yaitu pernapasan buatan. Teknik pemberian napas buatan. Apabila kita menemukan seseorang mengalami pingsan atau sulit bernafas, hal ini dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan saluran pernafasan. Yang kedua, hidung jangan ada yang menghalangi. Yang ketiga, mulut jangan ada lumpur atau makanan. Yang keempat, kemudian lakukan pernapasan buatan dengan pedoman sebagai berikut. Lakukan pernapasan buatan dengan segera, karena jika terlambat jiwa orang tidak dapat tertolong. Lakukan cara pernafasan buatan yang kita ketahui betul dan sesuai dengan keadaan korban. Macam-macam pernapasan buatan. Yang pertama, ada pernapasan dari mulut ke mulut. Yang kedua, pernapasan dari mulut melalui tubuh dengan masker muka. Yang ketiga, pernapasan dengan menggunakan resusitator ataupun otomatis. Oke, terima kasih. Demikian itu saja yang dapat saya presentasikan dari PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.